Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana
Amin. Thank you, Lloyd. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Silakan Pak Pendeta Moser Siagian. Silakan memperkenalkan keluarga. Saya lihat ada ibu di samping. Silakan. Shalom, selamat malam kepada kita Salam. semua. Nama saya Mozart Siagian, istri saya Eva Nanlohi Siagian. Salam Ibu Pendeta. Terima kasih untuk Om Lloyd sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk berbicara. Saya agak panjang. Gereja Jemaat Colorado Indonesian American SDA Church. Untung benar mengucapkannya. Oke. Renungan pada malam hari ini, khususnya di Colorado malam, yang saya ambil adalah dari cerita bangsa Israel. Tapi sebelum itu, ada baiknya sekali lagi kita mengundang Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada jam ini, kami, saudara dalam iman, baik dari gereja Colorado, ataupun yang dari Indonesia, dapat berkumpul di Zoom ini, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Bapa dari pertengahan ini hingga selesai. Roh Kudus Tuhan hadir terus di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman yang saya buat pada pagi hari ini, pada malam hari ini, pagi di Indonesia ya. Saya ambil dari Ulangan 11 ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Cerita bangsa Israel dari perjalanan mereka menuju ke Kanaan bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Perjalanan mereka kalau kita perhatikan di firman Tuhan, yang seharusnya cuman sebentar saja sampai, tapi karena persungutan bangsa Israel, Tuhan membuat mereka berkeliling berkali-kali. Kalau di Alkitab dibilang katanya selama 40 tahun Tuhan buat mereka berkeliling. Tempat yang akan mereka tuju adalah tanah Kanaan. Kalau menurut di dalam buku Ulangan tadi, tanah Kanaan ini adalah tanah yang subur. Negeri yang dijanjikan Tuhan bagi umat pilihannya, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sangat subur, limpah akan kekayaan alam. Namun untuk memasuki tanah perjanjian, perlu usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Jalan yang berliku, penuh tantangan, daerahnya itu pun bergunung-gunung, berlembah-lembah, dan dibilang katanya ada bangsa enak. Jadi kalau dalam Bilangan 13 ayat yang ke-28, memiliki perawakan yang tinggi-tinggi seperti raksasa. Tidak mudah untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi sebagian
bukan sebagian ya, sebagian besar dari pengintai yang diutus cuma 2 yang mengatakan bahwa secara positif digambarkan bagaimana tanah Kanaan itu. Sedangkan sebagian besar lainnya mengatakan bahwa takutlah, tidak mungkinlah masuk ke sana. Orangnya besar-besar, raksasa, pasti tidak mampu. Dia tidak belajar dari perjalanan yang Tuhan sudah pimpin, khususnya bangsa Israel. Dia tidak belajar bagaimana Tuhan sudah memberikan banyak mujizat kepada mereka. Dan karena pemberontakan ini, sebagian besar dari mereka pun gagal mencapai tanah perjanjian. Bisa dibilang anak-anaknya saja akhirnya yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Kehidupan atau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini adalah gambaran bagaimana kehidupan kerohanian kita. Bagaimana orang percaya, umat-umat Tuhan, baik yang ada di Colorado ataupun yang ada di Jakarta, dalam perjalanan kerohanian yang kita jalani sampai sekarang ini, ibarat kata kita masih di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana kita tetap percaya, bagaimana kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bisa lihat di firman Tuhan, kasutnya pun tidak rusak, bajunya tidak busuk. Perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel yang orang Israel sendiri tidak sadari, pakaian mereka tidak pernah rusak. Makanan mereka tidak pernah basi. Ada manna datang setiap hari. Bahkan minta daging dikasih burung puyuh. Proses yang berliku dan penuh tantangan, ini tidak bisa kita hindari. Sebagai umat Tuhan, ini akan selalu kita hadapi setiap hari. Yang namanya proses secara daging menyakitkan. Kalau kita tahu bagaimana emas dimurnikan, itu ada emas mentah ditaruh di sebuah tempat, dibakar dengan panas tinggi. Itulah kita. Dibakar dengan masalah, dibakar dengan apa yang kita hadapi setiap hari, sakitkah, berduka, masalah keluarga, masalah keuangan, berbagai macam masalah. Kita sedang dibakar sampai apa yang ada di dalam emas itu, mungkin ada kotoran kah, itu hilang. Atau ibarat kata berlian mentah, hanya bongkahan batu, tidak beraturan. Untuk menjadi sebuah intan, berlian yang mahal, itu harus digosok, dikikir. Ada alat yang namanya gerinda, mutar untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Tuhan sekarang sedang menggerinda, mengikir kehidupan kita, membentuk tabiat kita, supaya menjadi intan-intan yang berharga. Yang tadinya mentah itu tidak ada harganya. Tapi pada saat sudah selesai intan itu dibentuk, harganya bisa puluhan kali lipat, bahkan bisa ratusan kali lipat. Oleh karena itu, bagaimana kita bertahan dalam perjalanan ini menuju kepada tanah Kanaan surga. Yang diharapkan dari kita adalah bagaimana kita tetap bergantung kepada Tuhan.
Bagaimana kita tetap bertahan, berserah kepada Tuhan. Jangan sampai jatuh di tengah jalan. Rugi kita kalau kita sampai jatuh di tengah jalan. Kita sudah sakit selama ini, kita sudah bekerja keras, kita sudah membanting tulang setiap hari. Bahkan keluarga kita ada yang meninggal. Lalu kita jatuh di tengah jalan. Aduh, sia-sia perjalanan kita. Tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan, batal kita dapatkan. Batal kita masuki. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Kalau kita pun tidak melepaskan pandangan dan perhatian kita kepada Tuhan. Asalkan kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Tetap bergantung kepada Tuhan. Ini maksud dari ayat ini. Segenap hati kita, segenap jiwa kita. Jangan pernah keluar, ibarat kata pokok anggur, keluar dari pokok anggurnya. Cabang-cabang dari pokok anggur tersebut, selagi kita menempel di pokok anggur, kita pun akan bertumbuh. Yohanes 13 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan? Tidak ada. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena pengalaman hidup kita, bukan. Bukan karena saya sebagai pendeta lalu saya lebih hebat, tidak. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk menghadapi masalah. Setiap hari berdoa, setiap hari bergantung kepada Tuhan. Secara pelajaran ilmu psikologi, bagaimana caranya agar kita tetap bergantung kepada Tuhan, agar kita tetap berserah kepada Tuhan? Yang pertama, secara sederhana, berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada mereka, kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta kepada Tuhan hikmat. Tuhan ajari saya bagaimana caranya. Kadang-kadang kita tidak mengerti, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Hikmat yang seperti apa? Hikmat untuk melihat apa yang Allah mau kita lakukan dalam kehidupan kita.
untuk mengetahui bagaimana menggenapi tujuan yang Allah mau kita lakukan tersebut dari pembelajaran dari masa lalu. Jadikan itu pelajaran, menjadikan itu kekuatan. Mengandalkan kekuatan Tuhan untuk membantu pelayanan kita. Beberapa cara diantaranya adalah dengan mencari teman yang kita percaya untuk ini setelah berdoa, ya, kita mencari teman untuk berbagi, pasangan kita kah, teman dekat kita kah, atau keluarga, untuk berbagi tujuan ke depan kita. Bagaimana dengan berbagi kepada orang yang kita percaya tersebut, teman yang kita percaya tersebut, atau pasangan kita tersebut, kita sharing tentang Tuhan. Kita berbagi agar ada yang menguatkan secara manusia pada saat kita sedang down. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu satu hal yang pasti. Yang meninggalkan biasanya adalah manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Jadi, kalaupun misalnya ada gagal, kalaupun misalnya ada masalah, jangan putus asa. Terus maju. Lalu yang berikutnya, pada saat kita sudah berhasil, misalnya kita punya tujuan untuk sesuatu, lalu kita berhasil melakukan, jangan sombong. Ini juga salah satu dosa tertua yang ada di dunia ini. Karena awalnya itu terjadi di Lucifer. Sombong dia. Dia sudah tahu bahwa Tuhan ini adalah yang Maha Kuasa. Sombong dia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 27 ayat yang ke-5 dan ke-6. Jangan sombong dengan apa yang kita dapat. Itu semua titipan. Tuhan bisa sekali jentik atau cuma sentuh aja, hilang. Tapi kasih yang begitu besar dalam diri Tuhan tidak mengizinkan hal tersebut. Amsal 30, ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini adalah bentuk kerendahan hati seorang raja, bagaimana dia sadar dirinya kalau dikasih terus akan sombong. Itu makanya dia berdoa, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Karena kalau aku kenyang di situ, sama juga dengan kaya, aku tidak akan menyangkalmu. Sehingga dengan sombong bilang, siapa Tuhan? Saya sudah kaya. Saya sudah banyak duit. Siapa Tuhan? Atau kalau miskin, mencuri sehingga mencemarkan nama Allah.
permasalahan tidak akan pernah hilang. Itu adalah bagian dari kehidupan umat Tuhan, apalagi umat-umat Tuhan yang setia. Mengenal kebenaran, masuk ke dalam kebenaran, bukan menghilangkan masalah. Dengan mengenal Tuhan, dengan mengenal kebenaran, justru masalah semakin banyak. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lakukan seperti kepada manusia. Ke atas. Lakukan untuk Tuhan. Dengan segenap hati. Lalu bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita merubah? Ada sebuah tulisan saya dapatkan. Bagaimana kita berubah? Bagaimana pada saat kita meminta kepada Tuhan? Ketika kita meminta Tuhan, ambillah kesombongan dariku. Tuhan bilang, tidak. Bukan aku yang mengambil, tapi kamu yang harus menyerahkannya. Ketika kita meminta Tuhan, sempurnakanlah kekurangan anakku yang cacat. Tuhan bilang, tidak. Jiwanya sudah sempurna. Tubuhnya hanya sementara. Ketika kita meminta Tuhan, tolong beri aku kesabaran. Tuhan bilang, tidak. Kesabaran didapat dari ketabahan dalam menghadapi cobaan. Tidak diberikan. Kamu harus meraihnya sendiri. Ketika kita meminta Tuhan, tolong beri aku kebahagiaan. Tuhan berkata, tidak. Kebahagiaan itu tergantung kepada kamu untuk menghargai atau mensyukuri berkat tersebut. Bukan diminta. Bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita berterima kasih untuk apa yang sudah kita dapat? Ketika kita meminta Tuhan, jauhkan aku dari kesusahan. Tuhan berkata, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari jerat duniawi dan mendekatkanmu padaku. Jadi justru pada saat ada masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Justru mendekat kepada Tuhan. Jadi masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau kita datang sama Dia. Ibarat kata Tuhan cemburu. Dia cari perhatian. Itu makanya dibiarkan, diizinkan masalah itu datang. Ayo, kamu datang sama aku. Begitu pikiran Tuhan. Datang kepada Tuhan pada saat ada masalah. Ketika kita meminta Tuhan, berikan aku segala hal supaya aku bisa menikmati hidup. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku beri kamu kehidupan supaya kamu bisa menikmati segala hal. Ketika kita meminta Tuhan, bantu aku bagaimana mencintai orang lain sebesar cintamu padaku. Tuhan berkata, anakku, akhirnya engkau mengerti. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan ini tidak adil. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan ini nggak pernah jawab doa saya. Karena kita sudah berdoa, kita sudah bersusah payah menyampaikan doa setiap hari. Kita sudah meminta, kita sudah berusaha pagi, siang, malam.
tapi tidak ada hasil. Itu sering yang kita rasakan. Kadang-kadang saya merasakan tersebut. Pada saat saya sakit 2 tahun lalu, yang itu 2 tahun lalu ya, 3 tahun ya, 3 tahun lalu di Depok, kami masih melayani di sana. Saya sakit BAB darah. Jadi BAB itu sampai berdarah. Itu kejadian 1 harian. Sempat berhenti karena minum norit, tapi malamnya keluar lagi sampai dehidrasi. Jadi di BAB terakhir sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya sudah berkunang-kunang mata, sudah tidak bisa lihat jalan dengan baik karena pusing. Jadi di depan kamar mandi itu, maaf kata, saya tidak pakai celana, duduk bersandar di tembok, lemas. Istri saya lah yang bantu untuk memakaikan celana untuk kembali ke kamar. Kami minta telepon ketua gereja pada saat itu, karena dia yang punya mobil. Dia datang, bawa kami ke rumah sakit. Dalam perjalanan, saya berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan sakit saya. Capek. Jadi dari kemarin sampai malam kejadian itu, BAB darah. Tolong Tuhan, saya minta keajaiban. Tolong Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tidak kasih kesembuhan pada saat itu. Tuhan biarkan saya merasakan masalah yang saya sudah buat. Salah makan. Pada saat di rumah sakit, dicek segala macam, dikasih obat. Nginap 1 malam ya hanya. 1 malam di rumah sakit. Setelah selesai, saya mendapatkan pelajaran bahwa akhirnya ketahuan gula saya 400. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa gula saya sampai segitu. Dengan Tuhan membiarkan saya sakit, saya sadar bahwa apa yang saya makan di masa lalu itu salah. Saya senang minuman bersoda, saya senang es krim, senang makan permen, makanan-makanan manis, gula tinggi, tidak baik. Dari situ saya belajar bahwa saya harus meninggalkan gula. Dari situ saya belajar bahwa saya harus mengkontrol makanan saya. Kadang Tuhan membiarkan masalah datang supaya kita belajar sesuatu. Supaya kita mengerti sesuatu bahwa kamu sudah salah loh. Berhenti. Kira-kira begitu. Kita sudah kerja keras dalam pekerjaan mengharapkan jabatan, tapi justru orang lain yang mendapatkannya tanpa susah payah. Sering terjadi ya. Kita mengharapkan diberi pasangan hidup yang baik dan sesuai, tapi justru berakhir dengan penolakan dan kegagalan. Orang lain malah gonta-ganti pasangan. Kita menginginkan harta yang berkecukupan, namun justru kebutuhan yang terus meningkat. Kita meminta mujizat kesembuhan dari sakit kita, tapi Tuhan biarkan kita menjalani penyakit tersebut supaya kita menghargai kesehatan kita. Ketika kami meminta supaya hidup kami lengkap dengan meminta anak, tapi Tuhan izinkan kami kekurangan supaya kami sering belajar bagaimana melengkapi. Sudah 3 tahun lebih kami menikah. Tiada hari tanpa berpikir, tanpa berdoa bagaimana nih, kapan ini kami dapat anak.
Kami minta anak supaya hidup kami lengkap. Tidak salah doa kami. Karena kami merasa ada yang kurang dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan izinkan kami kekurangan, belum memiliki anak, supaya kami belajar bagaimana saling melengkapi. Kami berdua, suami istri. Terus terang, kadang kami fighting melalui omongan. Tapi balik lagi, saling memaafkan. Itu yang Tuhan lihat bahwa kami belum selesai. Bahwa kami belum beranjak ke kehidupan yang lebih dewasa. Bagaimana kamu mau punya anak, tapi kehidupan obrolan kalian, kehidupan sosial kalian berdua belum dewasa. Bisa jadi itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kamu. Sering kita merasa permintaan kita adalah yang terbaik. Karena menganggap kita tahu dengan pasti apa yang kita butuhkan. Tapi itu salah. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang terbaik, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari diri kita. Karena Dia adalah pencipta. Dia tahu dengan pasti apa akibat dari permintaan apabila dikabulkan. Bisa jadi pada saat permintaan tersebut diberikan, kita jadi sombong. Pada saat kita jadi sombong, bisa jadi kita jatuh. Dan pada saat kita jatuh, kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita tidak berharap kepada Tuhan. Tuhan melihat itu. Itu makanya Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Yang harus kita ingat adalah doa kita bukan mengubah Tuhan mengikuti keinginan kita. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Kita semua ngerti ya. Doa bukan membawa Tuhan turun kepada kita. Tapi doa membawa kita naik kepada Tuhan. Merubah cara berpikir kita. Bukan ibarat kata kita kasih proposal, Tuhan, ini permintaan saya, tolong ditandatangani. Tolong di-approve. Bukan begitu doa. Doa adalah bagaimana merubah cara berpikir kita sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Sesuai dengan cara Tuhan. Itu doa. Membawa diri kita kepada Tuhan. Doa yang baik, doa yang benar itu seperti itu. Kalau Tuhan menjawab pada saat itu, puji Tuhan. Itu berarti itulah yang terbaik dari Tuhan. Kalau belum dijawab, sabar menunggu. Ada sebuah kisah tentang 3 pohon. Jadi di sebuah hutan, 3 pohon ini mungkin berteman dekat ya. Ini hanya sebuah cerita. Cuma nanti endingnya kita dapat pelajaran dari sini. Tentang bagaimana harapan mereka, tentang keinginan mereka di masa depan. Jadi pohon yang pertama, wah, saya membayangkan nih, kata si pohon pertama. Suatu saat saya akan pingin sekali menjadi kotak peti harta karun, dia bilang. Saya akan diisi dengan emas, dengan perak, berbagai batu permata, dan semua orang-orang akan mengagumi keindahannya. Mengangkat saya dengan isinya. Wah, itu harapan si pohon pertama. Pohon kedua, dia bilang,
Oh, kalau saya sih pengen menjadi sebuah kapal yang besar, kata si pohon ini. Saya akan mengangkut raja-raja dengan kapal dengan yang sudah jadi kapal dengan kapal yang besar tersebut saya akan mengangkat raja-raja, saya akan mengangkat orang-orang terkenal ke ujung dunia berlayar. Aku akan menjadi kapal yang kuat dan setiap orang merasa aman berada dekat denganku. Lalu pohon yang ketiga, dia sampaikan, dia cerita tentang mimpinya, tentang masa depannya. Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan, di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga juga Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa, dan orang-orang akan mengingatku, kata dia. Sekian tahun berlalu, singkat cerita, bagaimana mereka berdoa ingin dijawab harapan mereka, ada penebang pohon akhirnya menebang ketiga pohon tersebut. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu, wah senang dia. Akan dibikin jadi kotak atau peti, harta karun dia pikir. Pada saat dipotong, dikerjakan, tidak terjawab doanya. Bukan kotak harta karun, bukan peti harta karun. Dia menjadi tempat makanan ternak. Kotak tempat makanan ternak diisi dengan jerami. Jadi kalau sudah pernah ke kampung, ada itu kotak seukuran sedemikian ukuran diisi dengan jerami untuk makanan ternak. Pohon yang kedua, kecewa ya. Ya, cuma jadi kotak makanan ternak. Pohon yang kedua, dia dibawa ke galangan kapal. Wah, ini udah galangan kapal nih. Saya akan jadi kapal besar, pikiran dia ya. Tetapi ternyata dia dipotong-potong dan hanya dibuat menjadi sebuah perahu nelayan. Kecil. Bukan kapal besar. Perahu. Impiannya menjadi kapal besar dan mengangkut raja-raja sudah berakhir. Ya sudahlah, nggak mungkin saya mengangkut orang-orang hebat. Pohon yang ketiga dipotong, jadi potongan-potongan kayu besar. Tapi tidak dibikin apa-apa. Cuma dipotong-potong aja. Jadi balok-balok besar. Dan ditaruh di dalam ruangan gelap. Impian dia pun berakhir tentang menjadi sebuah pohon tertinggi di puncak bukit. Tahun demi tahun berganti, ketiga pohon itu pun, ya sudahlah, tidak mungkin lagi terjadi. Saya lupakan saja impian saya. Suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Si istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak makanan ternak tersebut. Pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi tersebut. Si pohon pertama dia sadar bahwa di dalamnya sudah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. Yesus lahir dan dibaringkan di dalam kotak makanan ternak tersebut. Bertahun-tahun kemudian, si pohon kedua, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu tersebut. Di tengah danau ada badai besar datang. Pohon kedua pikir, aduh, saya perahu kecil gini, ngangkut beberapa orang, apa bisa kuat ya saya ya? Wah, udahlah, tenggelamlah saya dengan orang-orang ini, dia pikir ya.
Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri dan berkata kepada badai, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun berhenti. Pada saat itu dia sadar bahwa dia sudah membawa raja di atas segala raja, Yesus. Akhirnya seseorang datang, beberapa tahun kemudian seseorang datang mengambil pohon kecil yang teronggok, yang dibiarkan tergolek begitu saja di dalam gelap, dibentuk sedemikian rupa, dia dipikul sepanjang jalan, sementara orang-orang mengejek lelaki yang mengangkatnya, dan laki-laki itu dipakukan di kayu dan mati di puncak bukit. Pohon ketiga sadar bahwa ia sedemikian dekat dengan Tuhan karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, Ia akan memberimu berkat yang besar. Satu kesaksian terakhir sebelum saya menutup renungan malam hari ini. Ini perjalanan mundur ke tahun 2006 waktu saya ikut misionaris. Saya waktu itu latihan di Filipina, batch 27, angkatan ke-27. Saya baru sadar itu pada saat saya sudah di field, ditempatkan. Pada saat masih di Filipina, latihan itu kita sekitar 2 bulan. Latihan fisik dan latihan keperluan segala macam, bagaimana ngobrol, bagaimana belajar Alkitab, segala macam. Jadi digambarkan perjalanan misionaris saya pada saat itu adalah ibarat kata perjalanan saya dalam hidup. Menghadapi yang namanya masalah-masalah. Singkat cerita sudah selesai latihan, selesai itu seharusnya kami langsung ditempatkan ke field di mana kami ditempatkan. Waktu itu saya dengan satu kakak, Kak Rosta waktu itu namanya, dipasangkan dengan teman Korea. Partner Korea saya adalah Kim Jin Young. Partner Korea Kak Rosta ini adalah nama Inggrisnya adalah Jinny. Saya lupa nama Koreanya. Dan satu lagi nama Inggrisnya Rudolph, perempuan. Partnernya ada di field menunggu. Kami ditempatkan di Papua. Kami sekitar 1 bulan itu menunggu di kampus misionari di Filipina karena izin visa ketiga teman Korea ini belum keluar. Jadi sebulan kami menunggu. Masalah yang pertama. Selesai itu, dapatlah izin, berangkatlah ke Indonesia. Sampai di Indonesia, kami tiba di Manado. Waktu itu belum ada kampus misionaris di Tomohon, di sebelah SLA, kampus misionari itu belum dibangun. Kalau sekarang sudah ada. Disitulah kami tinggal. Menunggu lagi izin untuk masuk ke Papua. Ketiga teman Korea ini. Karena memang lagi beberapa daerah di Papua pada saat itu sedang ada masalah perang saudara.
Jadi kalau ada orang asing masuk sembarangan, katanya akan dibunuh. Jadi inilah yang kami menunggu izin masuk ketiga teman kami untuk izin masuk ke dalam daerah Papua. Sekitar 3 minggu kami, masalah lagi. Kami menunggu 3 minggu untuk dapat izin masuk ke Papua. Setelah dapat izin, kami berangkat, kami sampai di Jayapura. Di situ direktur misionarisnya, kami tinggal di situ sekitar 2 minggu. Masalah lagi. Field, tempat saya dan teman saya untuk melayani diganti. Kami tidak diberitahu di mana, diganti ke Enarotali namanya. Itu di daerah Nabire. Menunggu lagi, mencari field yang baru, sekitar 2 minggu. Sementara 3 teman saya yang lain, yang wanita, sudah berangkat ke field mereka. Jadi kami terlambat masuk. Setelah seminggu lebih, 2 minggu, berangkatlah kami dari Jayapura, dari Nabire. Nama tempatnya Enarotali itu jadi ibarat kata wajan, ya. Jadi dari Nabire harus naik pesawat kecil. Jadi pesawat kecil ini isinya cuma 18 orang. Saya nggak tahu pesawat apa, mungkin jenis Cessna ya. Mungkin kalau Om dan Tante, saudara-saudari, pernah naik pesawat besar, Boeing kah atau apapun itu belum ada apa-apanya. Nyaman naik pesawat itu. Ada goncangan nggak kerasa. Pesawat terbesar yang saya pernah naik itu ya waktu ke Filipina itu, Philippine Airlines. Ini saya naik pesawat 18 orang isinya. Kalau mau naik ditimbang. Tas yang kamu bawa berapa beratnya? Segala macam ditimbang. Karena jangan sampai overweight. Singkat cerita, berangkatlah pesawat ini 30 menit. Jadi dari Nabire, kita ke gunungnya, melewati gunung, lalu masuk ke lembah. Di tengah-tengah lembah itulah Enarotali. Kota kecil di pedalaman Papua. Karena disebut kota kecil, sudah ada rumah sakit kecil, ada rumah makan, ada kota kecil lah pokoknya. Belum sampai kami di situ. Kami harus sewa mobil lagi, masuk ke desa lagi yang lebih dalam, karena di situ kabupaten baru, tahun 2006 itu kabupaten baru, jadi perkembangan di situ sudah lebih maju sedikit, jalanan sudah aspal. Dan tempat yang kami tinggal itu sudah ada kantor bupati. Singkat cerita kami tiba di tempat kami tinggal. Di situ rumahnya terbuat dari kontainer. Mungkin kalau kita tahu kontainer besar untuk ngangkat barang, kira-kira itulah bahan rumah kami, kontainer. Jadi masalah yang kami hadapi belum habis di situ, belum selesai. Di situ tidak ada listrik. Jadi jam 6 sore lewat, sudah gelap gulita. Yang punya listrik itu adalah genset. Biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang kerja di kantor bupati. Orang-orang kaya lah yang punya genset. Tidak ada air. Jadi masalah banyak sekali bertubi-tubi sama kami. Tapi kami tetap jalani. Di tahun 2006, di Enarotali itu,
harga makanan, harga sumber makanan itu lebih tinggi daripada Jakarta. Tahun 2006 itu mungkin yang pernah di Indonesia ya beli sayur satu ikat ya mungkin seikat segini ya banyak cuman 1.000 kalau kita pergi pasar tradisional di Indonesia. Jadi tempat kami itu namanya Desa Uwibutu, benar-benar lagi di dalam. Harga semua mahal. Ikan yang segede sepanjang-panjang ini kira-kira 1 genggam 50.000. Telur 1 butir 2.500. Pada saat itu mahal. Karena kalau di Jakarta paling cuma 1.000. Bahkan tidak sampai. Indomie 1 bungkus 2.500. Kami waktu itu pakai minyak kompor minyak tanah. 1 liter itu 10.000. Semua serba mahal. Gaji kami, stipend kami, waktu itu dihitung kurs dolar itu kira-kira cuma $50. Kalau dihitung secara manusia, tidak cukup kehidupan cuma $50 1 bulan. Karena kurs dolar waktu itu sekitar Rp450.000 untuk 1 bulan. Zaman sekarang 450.000 1 bulan nggak akan cukup makan. Tapi entah bagaimana Tuhan cukupkan 450.000 itu 1 bulan. Kami bertahan tiap bulan masih bisa makan. 450.000. Sampai sekarang nggak habis pikir bagaimana cara Tuhan mencukupkan kami makan. Rp450.000. Pada saat pertama kali datang, tidak ada air. Jadi di dalam kamar mandi itu ada namanya baskom besar. Di luar itu di belakang ada baskom besar juga dan ada semacam gentong. Hujan deras. Pada saat hujan deras, air itulah kami pindahkan ke baskom-baskom di luar dan di dalam kamar mandi. Setelah air penuh, hujan berhenti. Awalnya kami tidak sadar. Tapi setelah berjalan beberapa minggu hujan berhenti. Nama partner saya adalah Kim Jin Yang. Saya panggilnya Jin. Mungkin kalau kita Indonesia ngomong Jin ini beda pengertiannya ya. Tapi Jin, saya baru sadar loh. Kita perlu air, datang hujan. Setelah air terpenuhi, hujan berhenti. Iya, brother, saya juga sadar. Hebat Tuhan itu. Dia bilang itu. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak sadar hal-hal kecil. Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia. Ketika keadaan tidak seperti yang kau inginkan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita. Jika engkau percaya padanya, Ia akan memberkati, memberikan berkat-berkat yang besar kepada kita. Ketiga pohon, cerita tentang ketiga pohon tadi itu, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi tidak dengan cara yang seperti mereka bayangkan. Kita mungkin memohon,
Tapi Tuhan tidak jawab. Tapi percaya, Tuhan akan selalu tepat waktu memenuhi kebutuhan kita. Kita hanya tahu bahwa jalannya bukanlah jalan kita, tetapi jalannya adalah yang terbaik bagi kita selama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bagaimana kita bertahan setiap hari? Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan setiap hari? Jadikan ini kebiasaan, jadikan ini pembelajaran bagi masing-masing kita. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Pendeta atas firman yang begitu indah yang telah menguatkan kita. Baiklah, silakan Saudara Lloyd. Kalau kita ada lagu tutup. Ada Simpson sini, Bang Simpson. Pagi. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. Silakan. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedapat harap pada Yesus, darahnya menyucikan, hanyalah oleh percaya aku dapat ampunan. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku kirang telah berharap pada Engkau ya Yesus, Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Terima kasih Saudara Simpson atas lagunya. Lalu mari kita tutup acara malam ini. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Siagian untuk berdoa buat kami. Silakan Pak Pendeta. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya bukan perkataan hamba,
tetapi Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja dalam hati masing-masing kami untuk mengerti akan kebesaran Tuhan, akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun dapat terus bertahan, dapat terus bergantung kepada Tuhan di tengah masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kami. Dan menjadikan jalan Tuhanlah yang menjadi jalan kehidupan kami, bukan jalan kami sendiri. Biarlah kiranya wajah Tuhan bersinar dan mengarah hanya kepada umat-umat Tuhan, khususnya di Colorado, ataupun yang mengikuti Zoom sekarang ini. Biarlah kiranya berkat perlindungan, berkat penjagaan Tuhan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus melalui pengorbanan yang di kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Mu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.